Oke guys, oke semuanya. Jadi hari ini gue habis beli dari Lazada Global ya. Ini gue beli DB Killer. Nah, ini rencananya mau dipasang di knalpot racing motor ya. Rencananya mau pasang di knalpot racing motor, di Matic. Pengen tahu apakah ada perubahan signifikan apa enggak. Oke. Ini buat inlet 50 sih kalau dari spesifikasinya. Wih, gila ya. Maupun buatan Cina, tapi yang katanya stigma Cina barang jelek, tapi ini nggak jelek sih, bagus. 90.000 loh. Mau ongkos kirim jadi 100.000. Bagus loh teman-teman, lihat tuh. Stainless, berat loh. Bukan abal-abal ini. Berat loh. Ini berat loh beneran, bukan seng. Ini kita coba nih. Ini posisinya yang di leher. Yang antara sambungan leher ke muffler. Ini kita masukin. Nanti kita lihat bedanya apa. Tapi ini beneran loh, bagus. Berat ini. Bukan seng abal-abal. Tuh kan. Ini lempeng stainless. Ini kayak bahan knalpot ini. Keren sih nih. Keren. Nggak nyangka. Di sini belum dapat 100.000 build quality kayak gini. Nggak tahu ya, cuman ya nyari sih kayak nggak dapet. Oke, good. Nanti kita coba pasang ya. Oke, kalian udah lihat video unboxingnya. Jadi DB Killer ini sebenarnya gue beli di salah satu e-commerce, tapi gue beli impor dari luar negeri. Sementara banyak penjual lokal yang udah jual juga, jadi bisa lebih cepat pengirimannya. Karena waktu itu gue sampai 10 hari ya buat ngimpornya. Tapi ya gue penasaran sebenarnya barang yang dijual sama seller-seller lokal itu apakah barang yang sama, mereka ngambil ke tempat yang sama di luar negeri. Ternyata gue pastikan 99% akurat itu barangnya sama, karena memang build quality-nya itu bagus ya. Nah ini bedanya lumayan loh, jadi sekitar 50.000 kalau kalian misalnya mau ngambil langsung dari impor, langsung dari Cinanya. Nah ini pasangnya tuh di sini. Oke, ini kan silencer nih. Nah jadi ini, nah, kalian masukin aja tuh, gitu. Kalian masukin, tekan aja. Nah sebenarnya tuh banyak juga yang bilang, banyak yang kasih feedback bahwa oh gua nggak ngepas nih, misalnya antara lubang ini sama lubang ininya tuh nggak presisi lah, entah terlalu loose atau ini terlalu rapat. Tapi intinya sebenarnya dari shelternya ini, dari sana ini kan bentuk knalpot 2 inch inletnya. Nah jadi ini akan ngebuktiin banget silencer kalian itu apakah produsennya itu teliti atau enggak, maksudnya presisi atau enggak ya. Jadi gue juga surprisingly tuh, wah takut ngelos kan kalau nggak sampai dalam kan nggak lucu juga kan. Tapi pas gue coba tekan, loh di sini mentok nih. Jadi ini ujung banget tuh masuk, mentok gitu. Nah jadi kan pada saat nanti dipasang sambungannya itu bisa dibilang nanti bakal aman lah ya. Terus begitu dapat tekanan angin juga nggak akan nyeplos gitu. Nah ini jadi yang bikin kenapa dia bisa nyangkut, pertama ini kan membesar nih ya, membesar. Terus di sini tuh ternyata di S9 tuh di sini tuh, nah di sini nih bagian atas dalam sini nih ada bagian kayak cowok gitu yang dijaga gitu. Gue nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba kayak wah kayak ditakdirkan banget nih DB Killer buat silencer gitu. Nah pertanyaannya apa sih, kok udah pakai knalpot racing kenapa pengen suaranya adem? Ya pertama suara itu selera ya, yang kedua sih penasaran aja gitu, dan yang kedua tampilan. Dan kalau gue dulu di CBR kenapa gue pakai knalpot racing itu, gue nggak terlalu besar ya badannya, itu lumayan loh ngurangin bobot dari si motor gitu. Gue ingat waktu CBR 1 silinder gue itu knalpot bawaannya itu leher sampai silencer itu berat banget sampai 8 kilo. Nah begitu gue ganti aftermarket leher sampai ujung itu sekitar 2,8 kiloan lah, apalagi kalau kalian pakai karbon.
Nah itu bisa lebih rendah lagi gitu. Oke, nanti kita coba cek suaranya ya. Oke semuanya, nah sekarang gue coba lebih deket ya masangnya. Ini DB killernya, lalu ini. Jadi sebenarnya kalau udah presisi sih kalian tinggal masukin aja. Kalian masukin, nah ini tekan, udah. Nah ini kan posisinya gini nih ya, kalian bisa tekan, terus tekan. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Ini gue coba kameranya, gue putar dulu. Nah kita lihat. Oke, nah kayak gini nih gitu. Oke, sekali lagi, kelihatan nggak? Nah jadi kalian cukup tekan aja nih. Nah ini lumayan keras nih, jadi di dalam sini tuh ada yang nahan ya, kalian masukin, udah gitu. Ada beberapa yang ngelos sehingga ininya perlu ditambal lagi, atau ada beberapa yang ininya tuh ternyata ngepres banget gitu. Karena kalau secara ininya biasanya ini tuh 51 mili ya, sedangkan ini spesifiknya 50,8, tapi di ujung jadi 51. Jadi benar-benar beda 1-2 mili penyok itu pasti bisa, antara bisa bikin ngelos atau bikin seret. Nanti kita akan coba cek suaranya, lalu impresinya juga. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu soalnya waktu masih pakai satu ini masih sering nembak-nembak ya, itu masih pakai 1 DB killer. Ini kita lihat kalau pakai 2 DB killer gimana gitu. Oke, kita pindah ke motornya. Oke semuanya, sekarang kita coba ajak jalan ya. Kira-kira ada sisi negatif dari yang ngempos atau malah ngeden atau gimana. Ini impresi pertama sih ini enak ya. Kecepatan 40 asik sih.
Ini kita gas tipis-tipis aja ya, soalnya belum ada platnya juga, jadi nggak usah jalan terlalu jauh. Atasnya kayak agak nahan ya, di atas 60. Tapi ini kebukti ya, ini adem sih, jauh lebih adem dibanding pakai DB killer bawaan knalpotnya yang letaknya di ujung. Dan paling nggak nembak sih masih ada ya, mungkin nggak kedengeran di video, tapi nembaknya jadi lebih jarang, sama sekalinya ada tuh kecil suaranya, jadi nggak terlalu nggak bikin nyaman ya, karena kan kalau nembak kan malu juga ya. Oke. Kita putar balik. Kalau gue pribadi sih lebih nyaman kayak gini ya, gitu, nggak terlalu kencang. Wah, lebih orang. Coba tarik ya. Atasnya agak ketahan sih, tapi jadi mirip kayak knalpot standar. DB nya dilepas tuh atasnya asik, ciri khas knalpot free flow ya, biasanya memang di atas ya kan. Oke semuanya, jadi kesimpulan dari gua, ini fix bisa ngebikin knalpot kalian lebih adem bagi yang pengen lebih adem. Dan paling enggak ini kan gampang ya, pas-pasangan. Jadi kalau misalnya kalian lagi keluar malam gitu atau lagi kumpul, kalian bisa lepas gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi mau touring atau lagi mau pacaran ke tempat mertua, calon mertua, kalian bisa pakai supaya nggak terlalu keras ya suaranya gitu. Oke, gue udah mau sampai rumah lagi nih. Kalau kalian suka videonya, nanti tolong disupport terus ya, supaya gue bisa terus produksi video-video yang lainnya. Dan gue sih berharap nggak hanya tentang Vespa ya, ini sih udah nggak tentang Vespa sih, ini sih tentang umum ya, bisa diaplikasikan ke knalpot racing manapun. Macet bro, jalanan kecil macet.
Oke, gue udah sampai rumah lagi. Makasih ya udah nonton.